Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema, pemulihan yang menyeluruh. Ada sebuah jembatan tua yang setiap hari dilalui oleh ribuan kendaraan. Kalau dilihat sepintas, jembatan itu terlihat sangat kokoh. Catnya masih bagus karena selalu diperbarui setiap tahunnya. Lampunya masih menyala. Namun suatu hari, para insinyur menutupnya untuk diperbaiki. Dan banyak orang yang selalu menggunakan akses jembatan itu menjadi marah dan protes. Mengapa harus ditutup? Jembatan ini terlihat baik-baik saja. Namun para insinyur menjawab, karena kerusakannya tidak terlihat dari atas. Kerusakannya ada pada struktur penyangga di bawahnya. Jika bagian bawah tidak diperbaiki, suatu hari seluruh jembatan bisa runtuh dan mencelakai banyak jiwa. Begitulah cara Tuhan melihat hidup kita sebagai orang percaya. Manusia melihat keadaan yang di luar, tetapi Tuhan melihat fondasi. Sebelum Tuhan memperbaiki apa yang terlihat, seringkali Tuhan terlebih dahulu memulihkan apa yang tidak terlihat. Itulah yang dilakukan Tuhan dalam hidup Hizkia. Sebelum kesembuhan dinyatakan, hati yang berharap dan roh yang tenang lebih dahulu muncul dalam doa Hizkia. Yesaya pasal 38 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Ayat ini adalah doa Raja Hizkia setelah mengalami sakit yang sangat berat. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan bahwa hidup Hizkia akan segera berakhir. Dalam keadaan itu, Hizkia menangis dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mendengar doanya dan menambahkan umur Hizkia 15 tahun. Yang menarik, dalam doanya Hizkia tidak hanya meminta kesembuhan tubuh, ia juga meminta ketenangan roh dan menyatakan pengharapannya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak dimulai hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga hati dan roh manusia. Hari ini, mari kita belajar tentang 3 tahapan agar pemulihan menyeluruh terjadi dalam hidup kita melalui kisah Raja Hizkia ini. Yang pertama, hati yang terus berharap. Di dalam doanya Hizkia berkata, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau." Dari ungkapan ini, kita mengerti bahwa pemulihan dimulai dari pengharapan. Saat seseorang kehilangan harapan, ia kehilangan kekuatan untuk melangkah. Iblis seringkali tidak langsung menghancurkan hidup seseorang. Ia terlebih dahulu menghancurkan harapannya. Tetapi Hizkia memilih tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun vonis kematian sudah ada di depan matanya. Dan hati yang berharap kepada Tuhan inilah yang menjadi langkah awal Hizkia menerima kesembuhan dari penyakit yang membawa kepada kematian, seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Hal inilah menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa ketika kita memiliki hati yang tetap berharap, maka hal itu akan membuka pintu bagi kuasa, anugerah, dan mujizat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua, memiliki roh yang tenang. Dalam doanya kemudian Hizkia berkata, "Tenangkanlah rohku." Hizkia memahami bahwa roh yang tenang sangat diperlukan dalam menghadapi pergumulannya. Setidaknya itu diperlukan di dalam doanya, agar Hizkia dapat berdoa di dalam pengharapan, bukan kepanikan. Kesembuhan fisik saja tidak cukup, karena ada banyak orang yang tubuhnya sehat, tetapi hatinya penuh dengan kecemasan. Karena itu Hizkia meminta sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketenangan roh. Roh yang tenang membuat kita mampu mempercayai Tuhan, sekalipun jawaban belum datang. Ketenangan adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali di tengah masalah kehidupan kita. Itu sebabnya jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaanmu,
mintalah juga Tuhan menenangkan rohmu. Sebab ketika roh kita tenang, kita dapat lebih lagi percaya, berharap, dan menantikan kuasa Tuhan bekerja di dalam kesabaran, bukan dengan kecemasan. Yang ketiga, memohon kesembuhan. Doa Hizkia selanjutnya, dia berkata, "Buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Setelah hati yang berharap dan memperoleh ketenangan di dalam roh, Hizkia tetap datang kepada Tuhan dengan permohonan yang jelas. Itu artinya, iman bukan berarti pasif. Iman itu berani meminta kepada Tuhan, dan iman tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan. Dia sanggup menyembuhkan tubuh yang sakit, Dia sanggup memulihkan hubungan yang rusak, Dia sanggup memulihkan hati yang terluka, Dia sanggup memulihkan masa depan yang tampaknya hancur. Dan kesembuhan yang Tuhan berikan tidak selalu terjadi dengan cara yang kita harapkan, tetapi selalu terjadi menurut kasih dan kehendaknya yang sempurna. Aplikasinya bagi kita hari ini, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti meminta, jangan berhenti percaya. Tuhan masih terus bekerja atas seluruh kehidupan kita. Kesimpulannya bagi kita hari ini, pemulihan yang menyeluruh tidak dimulai dari perubahan keadaan, tetapi dari perubahan hati. Hizkia mengajarkan kepada kita bahwa hati harus tetap berharap kepada Tuhan, roh harus tetap tenang di hadapan Tuhan, mulut harus tetap berdoa, memohon kesembuhan kepada Tuhan. Ketika hati kita dipulihkan, roh ditenangkan, dan tubuh dijamah oleh kuasa Tuhan, maka kita mengalami pemulihan yang menyeluruh. Bukan hanya hidup yang berubah, tetapi seluruh keberadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Pemulihan yang sesungguhnya terjadi ketika Tuhan tidak hanya menyembuhkan penyakit kita, tetapi juga memulihkan hati, menenangkan roh, dan menguatkan hidup kita. Tuhan tidak hanya ingin mengangkat masalah kita dan pergumulan kita, tetapi Dia ingin memulihkan seluruh kehidupan kita. Doa saya kiranya Tuhan mengerjakan pemulihan yang menyeluruh atas hidup kita, baik pemulihan hati, pemulihan roh, pemulihan jiwa, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.